Hari ini Lik ya, gambarnya goyang. Hari ini Lik ya, sebenarnya saya itu udah kepikiran mau masak kikil karena dari tadi malam udah kepikiran itu saya punya kikil mau dimasak apa ya. Tapi berhubung yang mau masak itu manusia kurang setengah sendok isi kepalanya ya. Barusan nonton sinetron Korea, hujan-hujan di filmnya itu ceritanya hujan-hujan makan sup merah-merah begitu. Ketone enak. Jadi nih, hari ini saya mau masak sup merah ala-ala Korea ya Lik ya. Tapi buat para Lili kayak penggemar Korea nanti jangan protes. Sapi, kok masaknya begitu sih modelnya bumbunya nggak begitu. Ya namanya mau dimaklumi saja Lik. Kurang setengah sendok. Kalau Lilik nanti masih protes juga kepada orang yang setengah sendok, kurang setengah sendok, ya berarti Liliknya juga kurang setengah sendok Ki. OTW capsus mawon Lik ya. Cus. Untuk resep kali ini Lik, saya sudah menyiapkan daging pitik ya. Sebenarnya untuk resep aslinya tuh nggak menggunakan daging beginian, melainkan menggunakan daging sapi. Tapi kan daging sapi mahal ya, jadi ini menggunakan daging pitik saja yang murah. Ini daging ayamnya ya Lik ya, saya iris tipis-tipis. Kenapa sapi kok diiris tipis-tipis? Ya karena saya kepingin diiris tipis-tipis Lik. Dan kalau menggunakan daging sapi itu, kalau di restoran-restoran ya makanan begini tuh dagingnya juga tipis-tipis Lik, ketone kayak disuir-suir begitu. Jadinya ya biar mandan-mandan mirip, ini saya iris tipis-tipis saja ya. Misalnya nggak bisa tipis ya udah. Tuh, tipisnya seperti tipisnya seperti ini. Teras lajengnya kalau sudah tipis, ini akan saya godok. Tapi bentar ya, ini masih ada yang tebel. Di dalam proses memasak iwak pitik ini Lik, saya akan menggunakan sistem direbus sebentar lalu airnya dibuang kemudian dimasak lagi dengan air yang baru ya. Kenapa masaknya dengan sistem begitu Sapi? Karena dulu Lik saya membeli daging pitik ini dalam kondisi beku ya dari supermarket. Jadi untuk mengurangi kotoran-kotorannya ya saya memasaknya dengan sistem begitu. Kalau Lili kayak memasak menggunakan daging ayam segar Lik, menurut saya nggak usah mengikuti cara saya yang harus merebus ini 2 kali ya. Cukup Lili kayak membersihkan ayamnya dengan garam, diremes-remes, kemudian dicuci bersih, terus direbus seperti biasa saja. Tujuan kita merebus ini adalah untuk mencari kaldu ayam nggih. Terus berikutnya Lik, untuk sayurannya saya akan pakai pakis. Ini tadi beli di pasar pakis regane 8.000 perak seuntil. Dan ini ya menurut saya yang bagian bawah nggak bisa dipakai ya, keras. Untuk resep kali ini Lik, saya hanya akan pakai sedikit saja pakis karena ceritanya saya hanya akan membuat sekitar 2-3 porsi saja ya. Ini langsung dibersihkan dulu yang elek-elek. Masih bagus kok ini. Kemudian langsung saja dipotong-potong begini ya, sekitar 5 hingga 7 sentian panjangnya. Terus ini akan saya cuci seperti biasanya Lik. Ini akan saya beri garam sedikit ya sayurannya. Siapa tahu di sayuran itu ada ulernya, ada semutnya, ada preketek-preketeknya yang nggak kelihatan. Jadi kalau direndam begini kan nanti ulernya itu apa dan teman-temannya itu bisa kabur. Ini saya sisihkan dulu karena saya akan membuang air godokan pitiknya di situ. Begini. Ini versinya si Santo Sapi ya Lik ya. Kalau ternyata versinya Liliknya dengan saya berbeda ya saya mohon maaf. Nah, sekali lagi ini akan saya rebus. Dan di rebusan kali ini saya akan memasaknya mandan lama Lik, sekitar 20 menitan, 20 hingga 30 menitan. Kok lama banget sih Sapi masaknya? Ya biar kaldunya keluar, karena kan saya nggak akan pakai micin. Kalau Lilik akan menggunakan kaldu ayam instan, ya itu akan lebih praktis Lik, lebih mudah. Saya lepokan maning Lik ya ayamnya. Dah, ini akan saya cuekin. Dan ini Lik akan saya masak menggunakan api yang kecil saja karena kata Mas Rudi Khairuddin kalau ingin membuat kaldu yang enak itu gunakan api yang kecil, bukan api yang gedean bulat-bulat ya. Untuk resep kali ini Lik, harusnya ini ya kita menggunakan ini nih gochujang nggih. Tapi berhubung gochujangnya si Sapi udah
Tuh, udah mau habis. Ini sebenarnya masih cukup, cuman ini udah nggak bisa dipakai. Ini udah kedaluarsa tahun 2021. Udah setahun yang lewat lebih ini malah ya. Jadi ini nggak bisa dipakai maning, Lik. Dan sebagai penggantinya, Lik, ini saya akan menggunakan ilmu pengawuran. Ini adalah cabai giling yang beli di pasar 5.000 perak. Ini saya lebokkan ke dalam mangkok. Ini saya menggunakan sebanyak 2 sendok teh ya. Kalau gochujang itu, Lik, sebenarnya ini tuh dibikin dari cabai yang ditambah dengan beras ketan, kemudian difermentasi itu ya kayak dibikin tape. Tapi kan ya nggak mungkin ya, Lik, ya, gara-gara hanya satu resep ini terus saya harus beli kayak gini lagi. Ini mandan mahal, harganya 35.000 di Batam. Jadi sebagai ganti nek, saya akan membuat sendiri dengan ilmu mengarang indah. Ini adalah asam jawa. Asam jawanya sebesar upil saja. Saya campurkan ke cabene ini. Terus saya juga akan menambahkan sedikit gula pasir. Nah, cukup. Dan niat saya, Lik, saya juga ingin menambahkan apa itu ketan ya, tepung ketan. Tapi itu nanti belakangan saja. Jadi untuk sementara saya hanya membutuhkan cabai, asam jawa, sama gula pasir di sini. Udah diublek-ublek sebentar. Kalau sudah rata ya udah, ini tinggal dicuekin maning. Untuk bahan berikutnya, Lik, di sini saya perlu bawang bombay. Semisal Lili di rumah nggak ada bawang bombay di rumah, ya silahkan gunakan bawang merah biasa saja ya. Nggak usah dipikirkan soal saya nggak ada ini sapi, nggak ada itu sapi. Ya tinggal diganti-ganti saja lah, nggih. Yang penting Lili di rumah punya bawang putih. Dah, ini saya cincang dulu, Lik. Nah, udah lembut ini. Terus berikutnya, Lik, di sini saya juga perlu cabai. Cabainya cabai besar ya. Nah, ini dia cabenya. Cabai yang saya gunakan ada 2 jenis, cabai merah sama cabai hijau. Kados niku, Lik. Langsung saja ini diiris-iris. Untuk bawang bombay sama bawang putihnya nanti akan saya tumis, tapi untuk cabenya ini nggak akan saya tumis, Lik, melainkan akan saya godok saja nanti ya. Udah, Lik, ini udah diiris ya. Udah, sekarang kita langsung OTW ke kompor maning ya, menumisi ini ya. Langsung saja kita tumis bawang putih ya, Lik. Ini saya mandan buru-buru, Lik, bikin videonya karena di luar sudah mendung gelap ya. Nanti kalau nggak buru-buru, aduh, saya lebokkan ini bawang bombay. Nanti liliknya bakal budek lagi sama melung-melungnya saya ya. Nah, ini bawang bombay sudah dilebokkan. Terus lajengnya saya akan melebokkan itu, Lik, apa jenengannya pakisnya tadi. Ini pakisnya sudah saya buang airnya ya, jadi dicuci ulang lagi. Ya, tumis. Ini apinya kebesaran. Kecilkan dulu. Jadi sambalnya nggak dilebokkan, primen itu, Lik. Aduh, kelalen kok. Ini tadi harusnya sambalnya dulu ya, nggak apa-apa lah, kebalik. Kelalen. Ya, ongsreng maning. Teras lajengnya, Lik, kalau sudah terlihat layu daun pakise, langsung saja kita lebokkan kuahnya yang tadi itu ya. Ini kuah ayame sekaligus dengan ayame bae, wis lah ngono jorna bae. Udah, kalau sudah begini, Lik, kita sudah bisa nyantai. Ini setelah 5 menit kemudian, Lik, saya lebokkan cabenya ya. Kemudian akan saya beri sedikit kecap asin. Udah segitu saja. Di resep ini ya, Lik, ya, sebenarnya bahan yang dibutuhkan, bahan sop-sopannya ceritanya cuman perlu apa ini namanya, nyong kelalen apa sih jenenge, pakis sama toge ya. Tapi Lilike juga bisa memvariasikannya dengan bahan-bahan lainnya. Contohnya si sapi hari ini menambahkan endok ke sini. Kalau Lilike nggak suka endok, ya nggak usah diberi endok. Saya memberi endok di sini supaya rasanya itu lebih lembut, nggak terlalu nyegrak karena kita menggunakan cabai mandan banyak ya. Misalnya Lilike di sini mau menambahkan jamur juga boleh, menambahkan tahu putih juga boleh, menambahkan apa maning ya, sosis juga boleh, Lik, disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Dan lumrahnya si sup-supan ya, Lik, ya, saya juga akan menambahkan daun bawang.
Ini daun bawangnya akan saya belah-belah dulu, saya sigar ini biar kelihatan banyak. Kalau Liliknya nggak suka menggunakan daun bawang ya nggak usah pakai ya. Ini saya ngiris-ngirisnya juga mandan panjang-panjang, Lik. Untuk bentuk irisannya disesuaikan dengan selera masing-masing mawon ya. Dan ini nanti toge yang akan saya pakai. Terus kemudian, Lik, menggunakan mangkok bekas sambal tadi ya, ini nggak saya cuci. Sekarang saya akan mengambil sedikit tepung beras ketan. Ini kalau Liliknya nggak mau pakai beras ketan ya silahkan diganti dengan tepung maizena, tepung tapioka seterah. Ini ceritanya saya lagi mengarang Indah Maning, Lik. Ini nanti saya harap bisa untuk mengentalkan si panganan itu tadi ya, si sopnya tadi. Udah, tinggal diberi air. Ini diblek-blek. Semoga saja menggunakan tepung beras ketan ini bisa membuat itu nyaman dan kental ya, Lik ya. Dan biar mantan-mantan asoy, Lik, di sini saya akan menambahkan soun. Kalau Liliknya nggak suka soun, nggak usah pakai. Ini ketone saya membayangkan kalau menggunakan soun itu nanti pas dimakan mak seruput, enak ketus niku. Tadi ini ya saya pakai saja. Murah kolik sebungkus yang model begini 1.500 kalau di Batam. Nggak mahal enggak. Tapi kalau Liliknya akan melu-melu saya menggunakan soun yang beginian ya nanti artinya supnya itu harus cepat habis ya, Lik ya. Kalau enggak nanti soalnya blegodruk. Sekarang ininya saya lebokan apa nyong kelalen ge jenengane togene. Ini udah pepek banget, Lik. Sekarang ini tinggal dicipi ya, nggak usah perlu nunggu lama-lama. Kalau togenya udah dilebokan artinya ini ya udah mateng. Terus sekarang saya lebokan ini ya, tepung beras ketan yang saya beri air. Semoga saja ini bagus. Dalik ini tinggal nunggu blekuduk saja. Kalau udah blekuduk ya langsung dimatikan kompornya, nggih. Terus saya lebokan ini daun bawangnya. Sapi, kok kamu nggak menambahkan garam ya? Anyep itu hambar banget tuh nanti. Enggak, Lik, nggak hambar. Kenapa kok nggak hambar? Karena pertama tadi kita udah menggunakan kecap asin ya. Terus kedua, cabai giling yang saya gunakan itu sudah wasin dari sononya. Tadi ini saya nggak menambahkan garam maning kados niku. Oh iya, kalau Liliknya mau menambahkan micin silahkan lebokan saja ya. Kalau mau ditambah lagi dengan merica, Lik, biar pedesnya tambah asoy, nggih monggo lebokan saja. Saya nggak pakai, cukup begini saja. Pripun, Lik, hasil masakan si sapi hari ini? Cantik ya. Dan saya yakin rasanya mandan-mandan pedes ini cocok banget di cuaca yang lagi bentar-bentar hujan kados niku ya. Monggo silahkan dicoba. Cus. Saya ngicipi dulu, Lik. Sayang ini udah mandan dingin ya. Enak, Lik, pedes. Ada rasa-rasa gurih, terus ada sedikit rasa aseme. Kue juga ada rasa-rasa lembutnya, ngilik nggih. Oh, mungkin karena dari telurnya itu tadi. Tadinya mandan. Pokoknya endol sekali. Ini kalau Liliknya ke Batam beli model beginian itu satu mangkoknya 70 hingga 80 ribu, Lik. Mandan mahal. Orang yang mandan mahal banget menurut saya. Itu masjidnya udah mau adzan, cepetan dulu. Anak gedung terah nyuwun pamit sampai jumpa di video berikutnya. Salam goblok sayang ya. Love you.